Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia menimbulkan perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Hindu-Buddha. Namun, budaya Hindu-Buddha diolah dan disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak begitu saja diterima. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha tidak langsung diterima oleh bangsa Indonesia. Namun, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga saat ini di kalangan masyarakat. Dengan masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Berikut pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang sistem pemerintahan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka muncul pemerintahan yang dipegang oleh raja, yang sebelumnya dipegang oleh kepala suku. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, sehingga muncul kultus dewa raja. Dewa raja sendiri artinya pemimpin dalam sebuah kelompok, dan seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Yang kedua, sistem kepercayaan. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme adalah suatu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah suatu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib ataupun mistis. Yang ketiga, sistem sosial. Dengan masuknya pengaruh agama Hindu, masyarakat Nusantara otomatis mengenal sistem kasta di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi, kasta di Indonesia tentunya berbeda dengan kasta yang ada di India. Di India, kasta sendiri untuk membedakan status sosial bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Sementara kasta di Indonesia untuk menunjukkan status sosial seseorang di dalam masyarakat. Yang keempat, seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi. Candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan yang beragam. Misalnya, candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan, candi yang berfungsi sebagai makam, ada pula candi yang berfungsi sebagai pemandian suci. Yang kelima, bahasa dan tulisan. Dengan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, mengantarkan masyarakat Indonesia mengenal budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis ini masih menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar-dasar dari huruf-huruf lain yang ada di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan juga Bugis Makassar. Sementara, bahasa Sanskerta mengalami stagnasi karena digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu istana, dan khusus digunakan oleh kalangan Brahmana. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti, dan juga kitab-kitab peninggalan
kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, itulah penjelasan mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih.